Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah opini saya terhadap orang-orang yang DM atau berkomentar tidak setuju, merendahkan opini, atau beda paham dengan saya. Jadi gini ya, itu tuh nggak masalah. Toh setiap orang itu bebas memiliki pemikiran apapun di pikirannya masing-masing. Dan sebenarnya alangkah kurang kerjaannya kalau kita itu jadi polisi atau penegak hukum bagi pemikiran orang lain. Buat yang setuju silahkan, buat yang nggak setuju juga ya silahkan. Jangan terlalu perhatian dengan pemikiran orang lain yang sebenarnya orang itu tidak terlalu perhatian dengan pemikiran kita. Pesan saya di video ini adalah belajarlah di mana saja dan bacalah buku apa saja. Bukan untuk terpengaruhi tapi untuk bisa berpikir lebih kritis. Oke, sekarang adalah waktunya sharing opini. Kenapa kita perlu belajar di mana saja? Alasan sederhananya adalah supaya kita tidak melihat apapun hanya dari satu bingkai saja. Waktu saya masih SD, saya suka banget nonton Discovery Channel, History Channel, Animal Planet yang dulu kalau nggak salah dulu tuh ditayangkan di TPI. TPI itu kan singkatan dari Televisi Pendidikan Indonesia. Pendidikan loh ya, sebelum akhirnya isinya dangdut, lawakan, sinetron yang sekarang udah diakuisisi oleh MNC TV. Balik lagi ya, konsumsi acara televisi itu membangun pemikiran tentang pengetahuan dan sejarah yang condong pada pengakuan bahwa orang-orang barat itu memiliki berbagai macam kemajuan teknologi, pengetahuan, dan mereka itu punya ketertarikan yang hebat yang membuat saya tuh sangat salut. Tapi itu semua tuh berubah ketika saya masuk pesantren dan bertemu dengan ustadz-ustadz dan belajar SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Saya juga baca-baca buku tentang tokoh-tokoh muslim yang berjibun. Mereka tuh mencintai sains dan mencintai ilmu pengetahuan yang dari berbagai macam latar belakang. Nah, di situ saya mulai merasa Renaissance itu ternyata tidak cuma terjadi di barat. Akhirnya pandangan saya itu sedikit berubah. Ternyata orang yang suka ilmu pengetahuan itu bukan cuma orang-orang barat, tapi orang-orang muslim dan beberapa cendekian timur itu banyak loh yang suka ilmu pengetahuan alam, sejarah, dan tiap orang itu punya perspektifnya masing-masing tentang apa yang ia kaji. Lanjut, akhirnya di jenjang aliyah saya pindah pesantren dan kali ini pondoknya cenderung terpengaruhi oleh ustadz-ustadz salafi yang pandangannya itu sangat konservatif. Padahal suatu sanawiyah pondok saya itu banyak terpengaruh oleh budaya-budaya dan pemahaman Nah, dari sana mulailah ada kontradiksi. Mulailah saya kenal yang namanya bid'ah, ilmu mustalah hadis, akidah salaf yang dunia tuh jarang banget terdengar waktu saya masih di pesantren sebelumnya di jenjang sanawiyah. Oh ya, di setiap kali saya pindah sekolah, saya merasa saya menemukan kebenaran paling baru dan paling bisa saya terima. Tapi begitu saya kuliah, akhirnya saya mulai bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang pendidikan, dari berbagai macam latar belakang keluarga, dan akhirnya saya sadar ternyata selama ini saya terlalu asik dengan pikiran dan pemahaman saya sendiri. Setiap orang itu punya pandangannya masing-masing membikai pemikiran mereka, dan cenderung subjektif juga penuh dengan bias. Kalau ditanya siapa yang paling benar antara Ustadz NU atau Ustadz Salaf, jawabannya ya sama. Sama-sama, jawabannya agak sedikit mirip pada perspektif mana yang lebih bagus. Ilmu pengetahuan dari barat atau dari timur? Ya, jawabannya mungkin agak sedikit diplomatis ya. Bahwa setiap orang itu semuanya itu punya keunggulan masing-masing. Dan semuanya juga punya kelemahannya. Kalau ditanya mana yang paling benar, saya rasa itu akan jadi pembahasan yang berlarut-larut. Tahu kenapa? Pembenaran terhadap sesuatu itu tergantung pada motifnya. Ingat, motif. Saya ingin membenarkan masyarakat NU karena secara attitude mereka tuh jauh lebih santun dan penuh dengan adab. Dan budaya masyarakat NU itu sudah membumi di Indonesia selama beratus-ratus tahun. Motif saya juga untuk membenarkan pemahaman salaf itu karena secara sumber yang mereka ambil tuh referensinya lebih otentik, penuh dengan kehati-hatian dan lebih sikoh, dan lebih bisa dipertanggungjawabkan dan minim subhat. Tapi di sisi lain orang-orang salaf itu cenderung kaku, tertutup, sulit membaur.
Dan ya, sekali lagi, ini subjektif ya. Di sisi lain, orang NU juga sering ngawur dan menyimpang dari kaidah-kaidah yang mereka anut. Ini juga subjektif dan sebenarnya sangat mengeneralisir ya, karena nggak semua orang NU itu begitu. Begitu juga soal ilmu pengetahuan Barat dan Timur. Pengetahuan Barat itu sangat maju, tapi seringkali mengabaikan attitude dan seringkali menabrak serta mengkerdilkan agama dan membawa kita pada pemikiran yang terlalu mencoba untuk jadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Seringnya gitu. Tentu saja ini adalah subjektif dan terlalu mengeneralisir. Tapi kan gambaran general itu kan gambaran yang umumnya gitu. Pak, motor saya dicuri. Di mana? Itu udah dibawa kabur. Tadi kamu taruh di mana? Di sana. Dikunci nggak tadi? Enggak, maksud saya cuma sebentar. Ya itulah salah kamu, kenapa nggak dikunci? Ini tapi penyelesaiannya gimana? Ya udah kamu ikut saya ke pos, kita bikin laporan dulu. Nggak bisa dikejar dulu, Pak. Saya lagi nggak bawa kendaraan, tapi kalau kamu ikut saya ke pos, mungkin ada teman saya yang bisa membantu kamu mengejar. Udah, otak kamu pergi. Pasti kamu mesti bikin laporan dulu. Sedangkan pada pengetahuan ketimuran sendiri penuh dengan keselarasan dengan agama juga sangat akrab dengan tradisi budaya lokal. Tapi mereka tuh ya pengetahuan itu bersambung, nggak dilanjutin, materinya tuh terbatas. Itu sama kayak kita lagi menikmati manga tapi tiba-tiba hiatus dan begitu lama, minim kelanjutan. Jadi saya perlu mengkonsumsi ilmu pengetahuan dari barat sambil sedikit mengfiltrasi. Ya, apakah saya boleh begini? Ya tentu saja boleh. Siapa yang melarang? Apakah kamu harus seperti saya? Ya nggak harus sih, tapi boleh juga. Kamu itu bebas menjadi apapun, punya pemikiran apapun, tapi ingat setiap orang itu harus bertanggung jawab dan menanggung konsekuensi dari apa yang mereka pikirkan dan apa tindakan mereka terhadap ilmu pengetahuan. Saya tuh senang ketika ada orang punya pemahaman yang sama seperti saya, tapi di sisi lain juga saya juga nggak mau jadi polisi untuk pemikiran orang lain yang nggak sama dengan pemikiran saya. Bagi saya, amar ma'ruf nahi mungkar itu berhenti khusus pada keluarga saya sendiri dan itu pun berhenti pada penyampaian serta teguran. Masalah amar ma'ruf nahi mungkar masyarakat itu ya ditanggung oleh pemerintah, para ulama, dan cendekiawan yang punya pemahaman yang lebih mendalam, bukan saya atau orang-orang yang pemahaman serta bacaannya tuh belum terlalu banyak literatur. Jadi kurang lebih begitu ya anggapan saya. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.